الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, terakhir kita ambil di bab yang membahas tentang larangan dari mengucapkan berdoa dengan memberi ta'liq, ya, berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya seorang itu bersungguh-sungguh dalam doa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksanya atau tidak ada yang menjadikannya berat ketika memberi. Baik. Qala rahimahullah ta'ala babun la yaqulu abdi wa ummati wa amati. Abdi wa amati. Abdi itu budak laki-laki dan ama budak perempuan. Ini masih berkaitan tentang bagaimana seorang itu mentahqiq tauhid dengan menjaga dari lafaz-lafaz yang mengandung hal-hal yang berbau kesyirikan atau hal-hal yang mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Ya. Dan bentuk dari meninggalkan ucapan seperti ini itu dari adab bersama Allah Subhanahu wa taala, yang bentuk hal yang dapat menyempurnakan tauhid. Jadi seorang jangan mengucapkan kepada budaknya atau laki-laki ataupun perempuan dengan lafaz abdi, ya abdi, iya, atau amati, itu budak perempuan. Walaupun pada hal ini itu ada rinciannya tentang hukum mengucapkan ucapan abdi atau amati. Iya, ini kalau disandarkan kepada kata abdu ini, disandarkan kepada selainnya, kepada selain dari orang yang berbicara, misalnya abdu fulan, ya, amatu fulan, dan ini hukumnya boleh. Ini hukumnya boleh. Sebagaimana data dalam ayat juga dalam hadis. Wa ankihul ayama. Kemudian dalam hadis juga bahwasanya tidak ada sedekahnya terhadap seorang muslim pada abdihi wa farasihi. Abdihi, ya, faras ini disandarkan kepada selainnya, maksudnya selainnya itu tidak disandarkan kepada dirinya, maka ini boleh. Adapun disandarkan kepada orang yang berbicara, maka ini kalau dalam bentuk khobar, bentuknya khobar, ya, misalnya disebutkan at'amtu abdi, saya memberi makan kepada hambaku, ini bentuk pengkhobaran misalnya. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau bentuknya nida, dengan bentuk nida panggilan sayyidnya kepada budaknya, ya abdi, ya abdi,
Maka ini dari perkara yang dilarang. Sebagaimana nanti dalam hadis. Wala yaqulu ahadukum abdi wa amati. Jadi kalau dia bentuknya khobar, pengkhobaran, bukan dari sisi nidak panggilan untuk budaknya, maka itu boleh. Tapi kalau dalam bentuk panggilan kepada budak, maka ini sesuatu yang dilarang. Dapat mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Itu yang ingin kita bahas di sini dari apa yang disebutkan musannif. Ya, walaupun dalam hadis itu banyak permasalahan disebutkan musannif tentang larangan dan bolehnya dari sesuatu itu. Ya. Qala rahimallahu fi sahihi. Ya. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan lafaz yang berbeda ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum ad'im rabbak waddi rabbak wal yakul sayyidi wa maulaya wa la yaqul ahadukum 'abdi wa amati wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Ini Nabi SAW melarang, kemudian memberikan apa? Jalan keluar dari apa yang dilarang. Kata Nabi SAW, jangan salah satu dari kalian mengatakan at'im rabbak waddi rabbak. Ini membahas tentang lafaz rabb ketika diidofakan. Ketika diidofakan. Ini diidofakan kepada dhamir mukhatab, ya kan? Dhamir mukhatab. Ini dirincikan oleh Ibnu Utsaimin, itu ada 4 keadaan dari lafaz rabb dan memiliki masing-masing hukum yang berbeda. Kalau di sini lafaznya la yakul ahadukum atmin rabbak. Ini rabb diidofakan kepada apa? Dhamir mukhatab. Ini datang larangannya, ya. Datang larangannya. Dan di sini bentuk adanya musyabah dengan Allah Subhanahu wa taala pada nama Rabb. Yang kedua, kalau diidofakan kepada dhamir ghaib, Rabbahu, ya, Rabbahum, maka ini boleh sebagaimana datang dalam hadis, ya kan? Antalidal amatu, ya, Rabbaha, di satu lafaz Rabbataha, ya kan? Rabbaha, Rabbataha, boleh karena adanya dalam riwayat. Yang ketiga, diidofakan kepada dhamir mutakallim, ya, dhamir mutakallim, Rabbi. Iya. Ini sebagian mengatakan boleh. Sebagaimana dalam ayat ya. Ada Rabbi. Ya, di kisah Yusuf itu ada. Sebagiannya mengatakan tidak. Tidak boleh. Ya. Sebagaimana di lafaz Rabbak. Sebagaimana di lafaz Rabbak. Kemudian yang terakhir diidofakan kepada isim zahir. Ya. Isim zahirnya ini benda ataupun insan seperti Rabbud Dar, Rabbus Sayyarah atau Rabbul Gulam. Ini boleh selama tidak disangka oleh pendengar bahwasanya Rabb di situ bermakna Rabb hakiki. Ya, Rabb hakiki. Jadi kalau diistilahkan secara kesimpulan, ya, kalau bentuk pengkhobaran tanpa diberikan makna terkhusus dari Rabb itu, maka itu boleh.
sebagaimana dalam hadis secara umum. Walaupun dan tanpa dirinci mau itu rob disandarkan kepada siapa, penggunaan rob secara umum, ya kan? Kemudian dari larangan di sini at'in robbak wadir robbak, ini disebutkan bahwasanya dari lafaz penyandaran kepada dhamir mukhatab yang akan disebutkan apa? Disangkal oleh pendengar dari makna apa? Makna hakiki. Makanya larangan di sini itu disebutkan larangan tahrim, tapi larangannya bukan untuk tahrim tapi apa? Litanzih. Makruh artinya. Makruh karena adanya riwayat yang datang disebutkan dalam riwayat antalila al-amatu rabbataha wa rabbaha seperti itu. Jadi antum sudah belajar usul fiqh kita, ya kan? Kalau ada larangan, itu al-aslu fi tahrim itu apa? Al-aslu fi nahi tahrim. Itu asalnya. Tapi ketika ada datang yang menyelisih dari hal tersebut, maka berubah hukumnya menjadi makruh. Ya kan? Menjadi makruh, lebih di bawah. Sama juga wajib. Al-aslu fil amr wujub. Tapi kalau lihat ada yang tidak melakukan, maka turun derajatnya menjadi sunnah. Seperti itu. Kata beliau, wal yakul sayyidi wa maulaya, tapi ucapkan sayyidi wa maulaya. Kalau ini perintah dari Nabi SAW diberikan, jangan katakan rabbak, rabbi, tapi katakan sayyidi, at'im sayyidak. Kata beliau, wala yakul ahadukum abdi wa amati. Ini sudah kita sebutkan tadi. Ini juga larangan. Disebutkan ini litanzih juga. Litanzih. Wal yakul fataya wa fatati wa gulam. Tapi hendaknya seorang mengatakan itu fataya wa fatati wa gulam. Jangan bilang abdi wa amati. Adapun permasalahan tentang sayyidi, sayyidi, bolehnya mengatakan sayyidi bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dikatakan as-sayyidu Allah. Ini dalam hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud. Kata Nabi SAW, as-sayyidu Allah. Mana dari hadis ini bahwasanya dia yang berhak dengan nama ini. Dari sisi hak, kemudian makna yang terkandung padanya. Makanya dikatakan as-sayyidu Allah. Jadi sayyid itulah Allah. Dari makna dan kandungan dari makna tersebut, dari lafaz tersebut, kandungan makna dari nama tersebut. Ini untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan kenapa dibolehkan sayyidi sedangkan Nabi SAW katakan sendiri sayyidullah. Jawabannya apa? Yang diinginkan sayyidu Allah itu sayyid dari sisi apa? Makna yang hak. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sayyid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dikatakan kalaupun itu dari nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan yang terkenalnya pada penggunaan lafaz. Beda dengan Rabb. Rabb ini yang terkenalnya untuk Allah, Rabbus samawati, Rabbul alamin. Ini jawaban yang kedua. Kalau dikatakan kenapa tidak boleh bilang Rabb sedangkan Sayyid boleh? Kenapa bisa bilang Sayyid, Rabbi tidak bisa sedangkan Sayyidi boleh? Itu perbedaannya tadi. Itu perbedaannya. Karena Sayyid itu lafaz yang tidak terkenal dalam penggunaannya. Beda kalau Rabb. Beda kalau Rabb. Dan yang ketiga, kenapa dibolehkan Sayyidi? Karena Sayyid itu diutlakkan dengan makna yang banyak. Makna yang banyak. Bisa dengan Al-Malik. Sesuatu seorang yang mulia ditaati dikatakan Sayyid.
Iya. Bisa dikatakan suaminya juga itu sayyid. Iya. Dengan makna seperti itu. Dengan makna seperti itu. Adapun kalau disandarkan, misalnya sayyidina atau dikatakan sayyidikum, iya, atau sayyidina, ya, maka ini disebutkan boleh dengan dalil yang banyak juga disebutkan. Seperti kata Nabi SAW, kumu li sayyidikum, iya, kumu sayyidikum, sandarkan kepada domir, iya. Kemudian dari hadis Abdullah bin Umar berkata, Abu Bakar sayyiduna, Abu Bakar sayyiduna. Jadi lafaz-lafaz seperti ini ya, kalau diibaratkan bagaimana jalan keluarnya, dengan kita menjaga, dengan meyakini akan nama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian makna yang hak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ketika bernama seseorang dengan nama tersebut, sayyid misalnya, ya maka kita tidak maksudkan dari makna tersebut, namun selafat dari makna yang kita kenal dengan sayyid, tuan misalnya, bos, seterusnya. Tapi dari sisi penjagaan itu tetap ada penjagaan terhadap tauhid. Terlebih Nabi SAW juga katakan, wal yakul sayyidi wa mulaya, sayyidi wa mulaya. Jadi kalau tanya bagaimana katakan boleh sayyid sedangkan Allah katakan Allah sayyid, ya itu maknanya tadi. Yang diinginkan sayyid Allah itu dari sisi dia yang berhak nama yang disebut dengan makna yang terkandung padanya. Adapun Rabb atau dikatakan sayyidi, ini tidak dimaksudkan makna yang menjadi kekhususan Allah. Makanya dikatakan boleh sayyidi, apalagi sayyidina, karena Umar radhiyallahu ta'ala juga mengatakan seperti itu, Abu Bakar sayyiduna. Nabi SAW juga mengarahkan kumu ila sayyidikum. Artinya penggunaannya jelas. Tapi dengan mana apa? Tuan, bos, raja, dan seterusnya. Yang tidak boleh itu kalau digunakan pada perempuan. Memang pada perempuan disebutkan ya. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ucapan laki-laki kepada perempuan sayyidati, sayyidati disebutkan. Ini dari kesalahan ya. Kesalahan. Berbeda dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna 'alan nisa. Terus kalau penyandaran sayyid kepada Ummul Mukminin, ada ya? Iya. Ada? Iya, pada Aisyah, Khadijah. Sayyid. Sama mai? Said. Sayyid. Sayyid. Sudah lama? Dari lahir? Tidak disuruh ganti sama Ustaz? Tidak. Karena boleh ya. Cuman itu yang sampai ada tarofu. Saya Sayyid min. Seperti itu. Boleh, tidak ada masalah. Cuman jangan sampai ada anggapan ya. Tetap menjaga. Baik, kita baca matan apanya? Masa ini. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. Larangan dari mengucapkan abdi wa amati. Larangannya jelas ya, dalam bentuk nida. Bentuk nida. Nah. الثانية لا يقول العبد ربي ولا
يقال له أعبد ربك. Kemudian ربك. larangan juga untuk mengatakan seorang hamba kepada sayyidnya Rabbi wala yuqalu lahu. Tidak juga dikatakan at'im rabbak. Ini ditambah oleh musannif ya, larangan dari yang saya sebutkan tadi. Larangan tentang penyandaran Rabb kepada mutakallim. Iya, seorang hamba kepada sayyidnya Rabbi, dan tidak pula dikatakan untuknya, maksudnya untuk sayyidnya dikatakan oleh hambanya atau budaknya at'im rabbak. Dikatakan kepadanya at'im rabbak, maksudnya beri makan tuanmu itu, Rabbmu. Tidak juga. Jadi dikatakan at'im sayyidak. Atau maulaya, seperti itu. Itu boleh. Nah. الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي. Ya, bentuk ajaran pertama dari Nabi SAW takkan larangan jangan katakan abdi wa amati, tapi katakan fataya wa fatati wa gulami. Yang kedua, الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. iya, dan pelajaran yang kedua dari Nabi SAW adalah tak kala melarang jangan mengatakan at'in rabbak wa anti rabbak, beri wuduhkan Rabbmu, Tuanmu, dan memberi ajaran yang harusnya dikatakan apa? At'in sayyidak wa mulayak. Kemudian yang kelima, ini yang penting, الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. ini yang diinginkan. Ya. Peringatan yang diinginkan adalah bagaimana seorang mewujudkan dari tauhid itu, tahqiq tauhid, sampai pada lafaz-lafaz saja. Sampai pada lafaz-lafaz pun, yaitu seorang harus menjaga dari kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan tauhid. Nah. وقال الشارح رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وأمتي، وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي تحفظا على اللفظ الذي فيه إيهام ومحظور ولو على وجه بعيد، وليس حراما، وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محظورا بوجه، فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص، خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام. Kata beliau, bab la yuqal abdi wa amati, dan ini di atas hal yang disunnahkan seorang mengganti dari seorang hamba mengganti dari ucapannya abdi atau amati kepada fataya dan fatati. Kenapa seperti itu? Kata beliau, tahaffuzun 'anil alfad, bentuk penjagaan dari lafaz-lafaz yang padanya ada sangkaan dan hal yang bahaya walaupun sebenarnya jauh, dan itu bukan sesuatu yang haram. Ini sebutkan tadi ya rinciannya. Tiada lain, kata beliau, innamal adabu, tiada lain bahwasanya adab itu adalah sempurnanya lafaz atau penjagaan terhadap lafaz yang bagus, yang tidak memberi sangkaan akan hal yang berbahaya dari satu sisi. Ya. Jadi jangan mengeluarkan satu lafaz-lafaz yang bisa mengundang sangkaan-sangkaan buruk. Ya. Sangkaan-sangkaan buruk. Dari misalnya kita katakan ini dari sisi lain ini buruk, tapi kalau ditinjau dari sini baik. Itu sampai seperti itu juga dijaga. Sampai seperti itu pun dijaga. Makanya kata Nabi SAW, bahkan dengan fataya fatati. Karena kalau ini sudah tidak ada. Ya, tidak ada. Ini kata beliau. Jadi kalau lebih sempurna lagi, kalau apa? Dijaga lafaz-lafaz itu dengan lafaz yang sama sekali tidak memiliki apa? Sangkaan yang berbahaya di situ, walaupun cuma satu sisi, tidak ada. Kata beliau, fa innal adaba, karena adab sendiri pada lafaz itu sudah menunjukkan bahwasanya
keikhlasannya sudah sempurna. Imannya sempurna. Karena bentuk penjagaannya sudah luar biasa. Ini artinya kalau disebutkan dalam hadis apa? Kalau mau menjaga agamanya, jangan masukkan diri pada sesuatu yang ada yang syubhat di situ. Ini boleh atau tidak, ini boleh atau tidak. Dia jaga keimanannya dengan apa? Dia jauhi dari tersebut. Sampai pada hal yang mungkin ada sangkaan ini boleh atau tidak, boleh atau tidak. Perkara syubhat. Perkara syubhat. Dia hindari seperti itu. Dia cari yang betul-betul apa? Ini halal, ini boleh. Ini boleh. Seperti itu. Qala khususan terlebih lagi pada lafaz-lafaz seperti yang dia yang paling dibutuhkan di tempat seperti ini. Paling dibutuhkan di tempat seperti ini. Maksudnya pada hal yang bisa memurnikan tauhid. Pada hal yang bisa memurnikan tauhid. Nah, lanjut. Masih ada 2 ini. Lanjut. Pendek-pendek ini. Satu hadis ini. Babu la yuraddu man sa'ala billah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala billahi fa'tuhu wa man ista'adha billahi fa'izuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin sahih. Qala babu ma la yurad man sa'ala billah. Tidak boleh ditolak orang yang meminta nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa lihat salah? Ada yang selalu minta sama antum dengan nama Allah. Bab tidak boleh menolak seorang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bab menjelaskan tentang hukum seorang yang menolak terhadap siapa yang meminta kepadanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini hukumnya adalah perkara yang tidak boleh. Alasannya karena ini bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengagungan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pemuliaan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berlalu bersama kita, ya. Bagaimana seorang itu memuliakan sesuatu, di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kisah apa? Seorang yang bersumpah, ya. Harus terima, harus ridho. Karena tidaklah dia mau membawa nama Allah kecuali pasti dia itu mengagungkan. Jadi kita harus mengagungkan juga. Tapi ini rinciannya, tidak mutlak, ya. Tidak mutlak. Jadi itu maksudnya. Kenapa seorang harus mengambil dari apa? Tidak boleh menolak dari permintaan seorang yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala itu karena seorang mengagungkan dari nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan memuliakan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang menolak dari hal tersebut, nah itu bentuk tidak adanya pengagungan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dari hal yang menafikan apa? Tauhid. Menafikan tauhid. Namun apakah seorang yang meminta atas nama Allah itu mutlak harus diterima, tidak boleh ditolak? Itu tidak harus, ya. Itu ada rinciannya. Kadang seorang meminta kepada kita dengan nama Allah dari perkara yang haram. Misalnya seorang meminta dengan nama Allah sesuatu, misalnya dari uang, tapi digunakan untuk sesuatu yang haram. Untuk beli khamar misalnya, untuk beli rokok. Maka ini dari hal yang tidak harus untuk kita terima. Tidak harus kita untuk apa? Menerima atau memberi dari hal tersebut. Beri dari
hal tersebut. Kemudian kalian juga meminta kepada kita pada sesuatu yang membahayakan. Misalnya dia meminta untuk kita menyebarkan rahasia kita. Saya minta, sallallahu saya minta nama Allah SWT kasih rahasiamu. Ini membahayakan kita. Maka ini dari hal yang juga tidak wajib untuk kita iakan. Ya, kita iakan. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah juga memberi rincian dari permasalahan seperti ini. Dari wajibnya seorang tidak boleh menolak seorang yang minta minta atas nama Allah. Namun kewajiban ini bukan dari sisi mutlak. Sebutkan bukan dari perkara yang mutlak. Maksudnya setiap orang minta kasih. Di luar dari permasalahan tadi ya. Kalau tadi juga masuk dalam hal tersebut, artinya tidak mutlak. Dari sisi ketidakmutlakannya boleh kita ketika seorang meminta kepada Allah, ketika seorang meminta kepada kita atas nama Allah dengan perkara yang bagus, ya butuh. Ini boleh wajib kita beri ketika diberikan permintaan itu kepada sesuatu yang tertentu, pada seorang yang tertentu, muayyan misalnya. Saya minta kepada fulan bin fulan. Maka fulan bin fulan jangan dia menolak. Jangan dia menolak. Tapi kalau permintaannya dalam bentuk umum, misalnya umum, open donasi, nama Allah. Maka siapa yang mendengar, siapa yang melihat, maka tidak ada kewajibannya untuk apa? Untuk memberi dari apa yang dia minta. Jadi apa yang dia minta. Dan orang yang tidak memberi, misalnya saya tidak mau beri, karena dia minta secara umum, atau saya tidak memberi karena apa? Dia minta perkara yang tidak bagus, misalnya minta uang untuk beli ini, maka ketika dia tidak memenuhi dari permintaannya, maka tidak ada kafarah untuk, tidak ada kafarah. Karena walaupun dikatakan billah, as'aluka billah, itu bukan sumpah, itu soal. Itu bukan sumpah, itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi dibedakan dari permasalahan seorang yang minta nama Allah SWT. Jadi kalau orang minta, lihat saja. Kalau ini peminum balok minta sama antum, yang kasih tukang rokok minta saluka billah, jangan dikasih. Kalau ini pasti sudah beli rokok ini, pasti orang minta ini nanti. Tapi seorang yang minta juga ya lihat juga. Jangan setiap sesuatu minta saluka billah. Kasih pasang-pasang juga malu di muka situ. Jadi itu permasalahan yang perlu kita ketahui di permasalahan ini. Jadi apa hukum meminta? Apa hukum seorang yang dimintai atas nama Allah? Jawabannya tadi, dia wajib. Pertama dia wajib, dari bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kalau dia memintanya dari perkara yang jelek, maka jangan. Atau dia memintanya dalam keadaan umum, maka tidak ada kewajiban kita untuk memberi. Itu. Dalilnya kata beliau, an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alaka billah fa'atuh. Ini perintah. Jadi kalau disebutkan fa'atuhu berarti apa? Amar kan? Amar itu apa? Yufidul wujub. Tapi disebutkan dengan 5 syarat. Ini di luar dari permasalahan tadi. Sebagiannya. Jadi disebutkan dengan 5 syarat. Pertama, seorang yang dimintai dengan permintaan atas nama Allah, maka dia wajib memberi tapi dengan syarat. Pertama, yang meminta ini diketahui bahwasanya dia jujur. Seorang harus tahu kejujuran dari orang yang meminta ini. Walaupun itu sekedar ghalabatu dzan, misalnya ini orang jujur ini. Saya minta kepadamu, saya ini lagi begini. Sudah. Ya tahu. Yang kedua,
Yang meminta ini itu kepada seorang yang tertentu. Ini yang kita sebutkan tadi dari pembahasannya siapa? Ibnu Taimiyah. Jadi yang diminta ini sesuatu yang seorang yang tertentu. Kemudian yang ketiga, perkara yang dia minta dari perkara yang tertentu juga. Ya. Jadi dia minta kepada sesuatu yang tertentu, yang al-mas'ul ini yang tertentu, kemudian perkara yang diminta juga apa? Yang tertentu. Iya. Kemudian yang keempat, seorang yang diminta ini mampu memberi. Ya, ini. Iya. Seorang yang diminta ini mampu untuk memberi, iya, dari apa yang diminta darinya. Kemudian yang kelima, tidak ada doror pada hal tersebut. Tidak ada doror. Ya. Tidak ada bahaya ketika seorang memberi sesuatu kepada bahaya pada dirinya, misalnya. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, orang minta, as'aluka billah ya. Kasih tahu dulu apa rahasia-rahasiamu dulu. Iya. Seperti itu. Ini kan bahaya. Kita bisa untuk memberi sebenarnya, tapi apa? Ada bahaya pada diri kita. Ada bahaya. Jadi itu 5. Jadi seorang, jadi perintah ini wajib tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat. Ini syarat-syarat diambil dari apa namanya? Istimbat dari dalil umum. Ya, la darar wala dirar misalnya. Ya kan? Seperti itu. Qala wa man ista'adha billah fa'idhuhu. Siapa yang minta perlindungan kemudian dia mengatasnamakan Allah, maka lindungi dia. Ya. Wa man da'akum fa'ajibuhu. Siapa yang mengundang kalian, maka jawab undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Dan siapa yang membuat sesuatu yang baik kepada kalian, maka balas dari kebaikan itu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau kau tidak dapat apa yang bisa kalian beri balasan terhadapnya dari kebaikan yang dia lakukan, fad'u lahu hatta tarau. Maka doakan untuknya sampai tarau. Engkau bukan melihat ya. Yang sampai memberi orang dia dari Yaman, antum lihat. Iya. Tarau di situ itu ta'lamu. Sampai engkau tahu. Misalnya yang kasih antum uang, kasih antum orang jauh, antum tidak pernah lihat. Antum di sini dia di sana, antum dikirimkan uang, misalnya. Antum tidak bisa apa-apa balas. Doakan. Atau sekedar golabatul fon misalnya. Ini sudah cukup ini. Misalnya. Maka sudah. Jadi ini kewajiban seseorang kalau diberi sesuatu yang bagus, yang baik, maka dia balas. Kalau dia tidak bisa, maka doakan. Doakan siapa yang memberimu kebaikan. Siapa yang telah memberimu kebaikan, yang melakukan kebaikan kepadamu. Seperti itu. Jadi hatta taraw annakum kafatumuhum, telah mencukupi, telah membalas dari kebaikannya tersebut. Nah, jadi selesai ya dari masalah ini. Nah, baca. Maqala fihi masailu al-ula i'adatu man ista'adha billah. Iya, bentuk perlindungan siapa yang minta perlindungan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tsaniyatu i'ta'u man sa'ala billah. Pemberian siapa yang memberi, siapa yang meminta atas nama Allah. Ini sudah. Dengan 5 syarat tadi. Apa syaratnya? Pertama, orang yang meminta harus diketahui kejujurannya. Yang kedua, diminta ini sesuatu yang orang yang tertentu. Ketiga, permintaannya juga harus tertentu. Yang keempat, orang yang diminta ini mampu memberi. Kalau tidak ada, jangan paksa. Yang kelima, tidak ada. Nah. Salisa, ijazah
الدعوة. Ini juga ya, ijabatud da'wah juga bukan mutlak. Ya. Antum diundang sesuatu, di situ ada doror atau hal-hal yang haram, maka jangan. Ada musik misalnya, ya itu menggugurkan dari kewajiban. Itu menggugurkan dari kewajiban. Ada campur baur dan seterusnya, maka jangan cukup doakan saja. Kalau misalnya dia teman dia menikah, doakan dari jauh. Tapi tidak harus dipenuhi dari undangannya. Nah, الرابعة المكافأة على صنيعه. iya, untuk balasan terhadap kebaikan itu yang dibuatkan kita, sesuatu yang baik pada kita dibalas dengan kebaikan juga. Nah, الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. ya biasanya doanya itu mukafa untuk orang yang tidak mampu memberi balasan terhadapnya. Jadi kalau dia tidak mampu, dia balas dengan doa. Dia balas dengan doa. Kalau saya dulu di Yaman pas setelah menikah itu, saya tetangga dengan orang Yaman. Kalau kita beri masakan sedikit, dia balas masakannya banyak sekali. Sampai meja mau kasih lagi. Iya, kita kasih cuma misalnya kita goreng ikan misalnya banyak toh, dan kita kasih sama sambalnya. Dia kasih nanti makan siang atau besoknya begitu, dia kasih kembali tempat, kasih ayam, kasih sirup, kasih buah. Saya bilang aja deh, jangan bilang deh, malu kita. Iya, seperti itu dia. Dia balas toh, dia balas. Kalau kita sini tambah. Iya, makanya di sana itu kita kalau diistilahkan saya pertama kali katanya al-aib kalau kita diberi sesuatu kemudian tempat yang kita beri ini kembali dalam keadaan kosong. Iya. Makanya jarang-jarang kalau antum kasih orang sana itu, antum sana sudah menikah. Ini sudah menikah kalau di uzab diusahakan tidak ada siapa mau kasih. Orang Indonesia belum kasih, makasih. Sudah. Tapi kalau orang keluarga uzab situ, awal situ, begitu. Saya pernah dikasih sesuatu tetangga saya kasih kembali. Terus dia bilang, kau kasih kembali kosong? Iya. Kasih isilah sedikit. Kenapa kan? Di sini tidak pernah orang yang kalau kasih orang kasih kembali kosong. Masa? Ini awal-awal saya datang. Setelah itu saya coba, saya kasih. Wah ternyata betul, kembali banyak sekali. Masya Allah. Seperti itu. Dia bentuk. Kalau dia diberi, dia balas. Dia balas. Nah, terus. Selanjutnya, qawluhu hatta tarau annakum qad kafartum. Ya ini kalau dia tidak mampu dia doakan sampai tarau yaitu ta'lamu atau bukan sekedar tahu walaupun dia tapi ada gula atau von disangkaan besar bahwasanya dia sudah cukup ya, maka itu dia doanya sudah, tapi dia doakan terus sungguh dalam doanya, mendoakan kebaikan untuknya, berikan keberkahan dalam umurnya, dalam setiap usahanya dan seterusnya. Nah itu dari ini banyak pembahasannya sebenarnya, cuman kita fokuskan di permasalahan tentang bagaimana menyempurnakan tauhid bagi seseorang yang meminta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca lagi. Maqala babu pendek-pendeknya. Babu la yas'alu bi wajhillahi ila al-jannah. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yas'alu bi wajhillahi illa al-jannah. Rawahu Abu Dawud. Iya, sudah. Iya, ini dalilnya tuh. Bab la yusalu biwajhillahi illa al-jannah. Bab jangan dimintai dengan wajah Allah kecuali yang diminta ini adalah surga. Ini maksudnya bagaimana mengagungkan dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang rendah. Tapi bagaimana seorang meminta dengan menggunakan nama wajah Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang agung, yaitu apa? Surga. Dan diinginkan dengan surga di sini adalah perkara yang berkaitan dengan surga,
Iya, apa yang berkaitan dengan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan sekedar surga saja ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, kata Nabi SAW, "A'udzu bi nuri wajhika ayyahilla alayya sakhatuk." Lihat. Ini meminta dengan apa? Cahaya wajah Allah untuk dihindarkan, dibebaskan dari kemarahannya. Ini apa? Surga atau apa? Tapi perkara yang besar. Ya. Dihalalkan, dibebaskan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dibebaskan dari, jadi yang diinginkan dengan surga di sini adalah diinginkan dengan surga yaitu bagaimana seorang berkaitan juga dengan perkara yang mendekatkan kepada surga atau apa yang menjadi wasilah pada surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga meminta perlindungan dengan wajah Allah dari kemurkaannya, dari nerakanya. Iya. Saya berlindung padamu, ya, dari dengan cahayamu, cahaya wajahmu dari neraka, dari adab neraka. Cuma pemasannya dari kenapa dibahas di sini? Karena ini ada dua hal pada hakikatnya. Ini doa, permintaan dengan wajah Allah itu diarahkan kepada makhluk. Nah, ini tidak boleh. Iya, misalnya kita minta kepada makhluk, saya minta dengan wajah Allah SWT, engkau beri saya ini dan ini. Iya, beri saya ini dan ini. Ini tidak ada. Kenapa? Karena ini bentuk perendahan. Bagaimana begini? Meminta dengan wajah Allah SWT yang mulia, yang agung, pada perkara yang rendah yang dimiliki oleh manusia. Segala yang dimiliki manusia itu perkara rendah. Maka gunakan dan meminta dengan wajah Allah dari perkara yang agung bersama Allah SWT. Iya, inilah yang kedua, bagaimana doa ini diarahkan kepada Al-Khaliq, kepada Al-Khaliq, minta dengan wajah Allah SWT surga. Iya, dan surga maksudnya dan apa yang mendekatkan diri kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, an Jabir radhiyallahu ta'ala, Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Tidak diminta dengan wajah Allah kecuali permintaan itu adalah surga. Permintaan itu adalah surga. Dan ini hadis diperselisihkan apakah dhaif atau sahih, tapi didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Tapi kalau dari sisi makna bagaimana mengagungkan wajah Allah Subhanahu wa taala dari bentuk menyempurnakan tauhid, ini masuk. Ini masuk karena wajah Allah Subhanahu wa taala agung, ya. Disifati dengan keagungan, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Ini sifat untuk wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul. Makanya dia marfu kan? Dzul jalali wal ikram. Itu wajah. Sifat dari wajah. Jadi keagungan Allah SWT jangan dimintai dengan perkara yang rendah. Itu tidak pantas. Tidak pantas. Jadi kalau mau minta dengan wajah, minta perkara yang tinggi. Surga. Dan apa yang menjadi kebaikan besar sisi Allah SWT. Iya. Arahkan permintaan dengan wajah Allah kepada Allah dengan permintaan yang besar. Iya. Permintaan yang besar. Minta surga. Dilepaskan dari neraka. Iya. Dibebaskan dari kemurkaannya. Ya, dimasukkan dalam surga, diangkat derajatnya dalamnya dan seterusnya seperti itu. Dari apa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baca. Berapa? Dua. Fihi masailu. Masailnya dulu. Ada tak? Iya. Fihi masailu. Al-ula an-nahyu an yus'ala biwajhillahi illa ghayatul matalib. Yang pertama, larangan dari dimintai dengan wajah Allah SWT kecuali permintaan yang paling tinggi, yaitu surga. Ini harapan kita. Kita belajar sini apa kita cari? Ya. Karena ketika seorang minta surga, dalam surga itu apa? Kita akan melihat apa? Wajah Allah SWT. Ya. Lahum fiha ma yasha'u wa ladaina mazida. Ya. Untuk hamba itu apa yang mereka inginkan dalam surga, dan kami akan berikan dia tambahan. Ini tafsirkan dalam riwayat Muslim, ya, walaupun ini hadis diintiqad di antaranya Ad-Darqutni rahimahullah. Iya, bahwasanya mazid di situ tambahkanlah
an-nadhar ila wajhillah. Tapi sebagian dari ulama dikatakan Sahih Muslim itu sudah talaqqul ummah bil qabul. Dan dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya mazid di situ itu an-nadhar ila wajhillah. Itu nikmat yang paling tertingginya. Makanya dalam hadis itu diriwayatkan ketika Allah SWT berbicara kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin di penghuni surga itu, katakan, mau aku tambahkan nikmat. Kata penghuni surga, nikmat apa ya? Kau sudah bebaskan kami, sudah masukkan kami ke dalam surga, biasakan dari neraka. Ini sudah nikmat besar. Tak kalau Allah menyingkap wajahnya, inilah. Nikmat yang paling terbesar. Kenapa seperti itu? Karena kita hidup di dunia ini dengan ibadah, kita sujud. Kita sujud kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita cuma apa? Yakini. Kita meminta kepada siapa yang kita tidak lihat. Kita cuma apa? Yakini. Kita berharap, kita tegar, kuat di sini, di atas ketaatan. Dengan mengharap surga Allah SWT yang dijanjikan oleh Allah yang tidak pernah kita lihat. Hanya kita yakini perkara yang besar. Lalu bagaimana bisa jiwa kita tidak rindu kepada melihat kepada Allah SWT? Kira-kira? Bagaimana bahagianya seorang muslim? Makanya dalam ayat di situ apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari wajahnya berseri-seri. Kenapa? Karena melihat kepada Rabbnya. Yang dulu dia sujud bangun subuh dalam keadaan mengantuk untuk taat kepada Allah SWT. Seorang siapa yang mereka tidak lihat, hanya diyakini. Bagaimana celaan-celaan terhadap orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara terhadap kaum muslimin. Sujud pada siapa yang tidak dia lihat. Beda mereka anggap ada. Kan? Tapi kalau mereka mau pakai akal, justru mereka yang hina sebenarnya. Masa Tuhan kau gantung? Fokus spesial dalam saja. Kalau di Islam kan seperti itu, ya kan? Bagaimana caranya? Antum gantung di pintu masuk. Bagaimana mulianya Tuhan mau gantung di pintu masuk situ? Jadikan penjaga pintu. Kalau di Islam mau pakai akal, ya kan? Kan mereka pakai akal. Bagaimana kau menyembah sesuatu yang tidak ada? Ya kan? Itu bukan masalah kita melihat, bagaimana kita meyakini. Makanya itu dikatakan iman. Iman itu apa? Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Keyakinan. Ada orang yang merasakan kelezatan ibadah sampai tidak mau makan. Ibnu Taimiyah bagaimana merasakan nikmatnya belajar, nikmatnya menuntut ilmu, tak kala dipanggil makan, telat dia makan. Pas dia makan dia cepat selesai. Setelah itu baik lagi. Karena dia merasakan iman, nikmat dalam menuntut ilmu itu timbul dari mana? Keimanan. Antum belajar, antum duduk, antum sholat, antum apa itu untuk siapa? Sesuatu yang antum tidak lihat. Cuma merasakan apa? Keyakinan saja. Kalau orang gila apa ini? Kan? Kalau silakan. Tapi Allah memberi fitrah pada semua manusia akan hal tersebut. Minta dengan wajah Allah surga. Wajah Allah mulia. Nikmat yang paling terbesar yang akan dirasakan oleh kaum mukminin dalam surga. Kaum mukminin dalam surga. Ketiga, isbat. Tsaniyan isbatu sifatul wajhi. Penetapan sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajah di sini wajah hakiki. Bukan wajah artinya zatnya atau sawabnya atau jannah, tidak. Zat yang memiliki sifat wajah. Ini juga gambaran keimanan. Jangan disamakan antara wajah yang saya datang, tidak ada kakinya dan kepalanya. Tidak, wajah zat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan wajah. Bukan dari zatnya atau balasannya, tidak. Wajah hakiki. Wajah hakiki. Penetapan tanpa ada permisalan, tanpa ada takyif, tanpa ada tamthil dan seterusnya. Ini berkaitan kembali dengan keimanan. Nah, baca sebentar. 10 menit selesai. Qala Syarih babu la yuraddu al-isara billah. Babu la yus'alu bi wajhillahi illa al-jannah.
الباب الأول خطاب للمسؤول وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجته وتوسل إليه بأعظم الوسائل وهو السؤال بالله أن يجيبه احتراما وتعظيما لحق الله وأداء لحق أخيه حيث أدلى بهذا السبب الأعظم. Ya, kata beliau, bab la yuraddu man sara billah, bab la yusal biwajhillah ila jannah. Bab yang pertama kata beliau ini khitab kepada al-mas'ul yang dimintai. Bagaimana bentuk pengagungannya terhadap Allah? Iya, yaitu dengan tidak menolak permintaan yang di atas namakan Allah SWT. Jadi bab pertama diarahkan kepada al-mas'ul. Iya, dengan syaratnya tadi. Wa annahu ya'adala 'ala al-insani ahadun, kalau seorang menyampaikan kepada seseorang hajatnya, ya, wa tawassala ilaihi, dan kemudian mengambil muqaddimah dengan permintaannya itu bi'a'zamil wasail, atau mengambil perantara, ya, dengan permintaannya dengan perantara yang paling agung, wa huwa as-su'al billah, yaitu meminta dengan atas nama Allah SWT, maka ayujibahu ihtiraman, dia jangan menolak tapi menjawab dari doanya ini, ya, dalam bentuk pemuliaan dan pengagungan terhadap hak Allah SWT, karena diikutkan dengan namanya. Apalagi wa'adaan li haqqi akhi, dan bentuk penunaian dari hak saudaranya. Dari sisi apa? Adalah bihadats sabil agung, karena dia meminta dengan, dia menyampaikan dengan sebab yang agung ini, yaitu apa? Dengan tawassulnya ini kepada, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wal tsani khitabu lis-sa'il wa anna 'alaihi an yahtadi asma' Allah wa sifatihi wa an la yas'ala syai'an min al-matalib ad-dunyawiyyah biwajhillah bal la yus'alu biwajhihi illa ahammul matalib wa a'zamul maqasidi wa hiya al-jannah bima fiha min an-na'imi al-muqim warid ar-rabbi wan nadharu ila wajhihi al-karim wa talazzuhu bi khitabihi fa hadzal matlabu al-asna walladhi yus'alu biwajhillah wa amma al-matalib ad-dunyawiyyah wal umur daniyati wa in kana al-'abdu la yas'aluha illa min rabbih fa innahu la yas'aluha biwajhihi. kata beliau, adapun yang kedua, bab tsani khitabu lis-sa'il, khitabun lis-sa'il, ini untuk orang yang meminta. Kalau tadi untuk dimintai, orang yang meminta, bagaimana dia menghubungkan Allah dengan meminta seperti itu. Wa anna 'alaihi an yahtarima, bahwasanya wajib untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala sifatihi, ya. Wa alla yas'ala syai'an min al-matalib ad-dunyawiyah, dan hendaknya seorang jangan meminta sesuatu dari maksud-maksud dunia biwajhillah, dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bal la yus'alu biwajhihi, bahkan tidak dimintai dengan wajah Allah illa ahammul matalib, kecuali permintaan yang paling penting, wa a'zamul maqasid, dan maksud yang paling agung, yaitu surga, ya. Wa hiya al-jannah, yaitu surga, bima fiha, dengan apa yang pada surga itu, minan na'imil muqim, adanya nikmat yang, ya, terus menerus, nikmat yang sangat banyak, yang tiada henti. Waridha rabbi, di situ juga ada ridhonya roh, ya, ridho roh. Apalagi wan nadhri ila wajhi al-karim, kemudian di situ padanya juga ada dari memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala al-karim, ya. Kemudian wa taladduzi bi khitabihi, dan ada taladdud dengan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kan bicara kepada kaum mukminin pada hari di surga nanti. Fa hadzal matlab al-ansa atau al-asna huwa alladhi yus'alu biwajhillah,
Dan permintaan yang bagus inilah yang diminta dengan wajah Allah SWT. Permintaan yang seperti inilah yang diminta dengan wajah Allah SWT. Ya. Qala wa ammal matalib ad-dunyawiyah wal umur ad-diniyah atau ad-daniyah, adapun permintaan dari perkara dunia atau perkara-perkara yang rendah, wa in kana al-'abdu la yas'aluha illa min rabbih, walaupun sebenarnya hamba tidak meminta kecuali kepada Rabb-nya saja, fa innahu la yas'aluha biwajhi, tapi seorang jangan meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau dikatakan perkara meminta dengan wajah Allah itu khusus pada perkara yang agung, walaupun itu diminta kepada Allah. Iya. Jadi kalau perkara-perkara dunia, yaitu diminta kepada Allah tapi jangan digunakan dengan wajah Allah. Iya. Walaupun diminta kepada Allah tapi jangan menggunakan, disebutkan dengan iya. As'aluka ya Allah biwajhik, binuri wajhik. Iya. Permintaan dari kebutuhan dunia. Iya. Tapi bagaimana meminta dengan perkara yang agung, minta surga. Iya, sabat ala din, dibebaskan dari neraka, dihalalkan dari kemurkaannya dan seterusnya di perkara yang sangat agung ini. Ya, walaupun sebenarnya ada yang mengatakan sama sekali bukan surga, maksudnya sama sekali tidak ada yang kecuali surga saja. Sama sekali tidak ada yang lain kecuali surga saja. Tapi ini umum ya, ini umum, perkara yang agung, perkara yang agung. Nah, selesai kita dari bab ini insyaallah. Berapa? 3 ya? 3 bab. Nanti kita lanjutkan dari setelah insyaallah. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.